Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, berjumpa lagi bersama saya Osi di ATF Podcast. Pada saat ini di Kota Batu cuacanya lagi mendung dan udaranya sangat sejuk sehingga memperlihatkan identitas Batu yang sesungguhnya. Pada podcast kali ini tim ATF berkunjung secara spesial ke rumah salah satu wanita hebat Kota Batu. Nah, pada podcast kali ini beliau ini merupakan seseorang yang telah berjuang untuk rakyat kecil tanpa memperhatikan status sosial, agama maupun ras. Dan beliau ini telah menyalurkan aspirasi rakyat kecil di dunia pemerintahan. Kita sambut dengan penuh hormat Ibu Agung Sinta. Selamat siang Ibu Sinta. Selamat siang setengah sore. Selamat siang. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik-baik. Baik. Bu Sinta, kesibukannya belakangan ini apa Bu? Kalau nenek-nenek biasanya ngomong putu. Kalau saya karena putu saya jauh-jauh, ya saya selalu mengisi hari-hari saya dengan selalu sibuk. Ya, menghasilkan uang walaupun tidak seberapa sesuai kemampuan saya tetap bekerja dan bekerja. Harus terus bekerja ya Bu? Oke. Tidak memandang umur? Tidak, harus itu. Mula kalian yang muda-muda, ojo gelem kalah karo aku sing wis tuwek ngene, oke? Siap Bu. Baik Bu, ngomong-ngomong nih Bu, kita di sini santai saja ya Bu ya. Oke, iya. Kita akan membahas terkait pola berpikir setiap individu yang telah tergerus oleh zaman. Nah, seiring berkembangnya kemajuan zaman ya Bu ya, secara otomatis kan akan merubah seluruh kebiasaan, kemudian juga berperilaku, bahkan pola pikir setiap manusia ya Bu ya. Nah, tidak terkecuali juga di Kota Batu ini, di masyarakat Kota Batu. Nah, bila melihat background dari Bu Sinta yang orang asli Batu dan juga udah lama turun nih Bu ke dunia masyarakat. Nah, di sini apakah bisa Bu dijelaskan perubahan pola berpikir dari zaman dulu Bu Sinta, dari golongannya Bu Sinta, para pejuang-pejuang hingga ke zaman sekarang seperti saya ini Bu. Boleh dijelaskan nggak Bu adanya perubahan pola Jadi gini Mbak, dulu nggak ada medsos, nggak ono ngene iki apa ngono kuwi jenenge Instagram, saya udah bengek itu ya. Adanya HP glodok itu. Terus sekarang ini sudah informasi, jangankan Batu, jangankan Indonesia, dunia pun sudah terbuka luas di mata anak-anak muda. Jadi anak-anak muda sekarang otomatis lebih cerdas, pengetahuannya lebih tinggi daripada zaman kumbiyen rikala bendu, masih bodoh-bodoh deh gitu. Tetapi gini Mbak, kemajuan zaman ini, kemajuan teknologi ini, saya minta kepada semua warga, semua anak muda, ojo salah milih medsos. Kan sekarang banyak ya yang berita-berita karu-karuan. Ya yang hoak, yang mengadu domba lah, yang isinya garis keras lah, yang ini banyak sekali berseliweran berita di kinian. Nah, ini pinter-pinter lah, hai anak muda-muda, kalian harus cerdas, harus pandai bahwa medsos kita ini sudah kadang kebablasan. Guidance-nya adalah siji, nek ngrungokne medsos itu harus diteliti dulu kebenarannya. Jangan mudah-mudah loh jempolmu mbek drijimu iki klaklik itu bisa malah menyebarkan hal-hal yang negatif. Itu saya sangat-sangat harus ingatkan kepada anak-anak muda. Yang kedua, pilihlah konten-konten yang kalau bisa loh ya, kalau bisa ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Banyak sekarang ilmu pengetahuan anak-anak muda-muda itu banyak sekali yang positif. Yang kedua, pilihlah juga konten yang mengandung ajaran selalu menghormati leluhur. Bukan mendewakan leluhur loh ya, tetapi kita ini ada karena beliau-beliau.
tetap kita menghormati, kita tetap sumende marang Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos. Itu tidak boleh lepas. Ya, tetapi menghormati leluhur itu penting sekali. Yang ketiga, golek konten-konten sing isinya itu membangkitkan nasionalismemu iki lho. Karena anak muda sekarang, aku ndak nyalahke kalian. Ya. Aku ndak nyalahke para generasi muda yang sekarang ada. Karena ayah ibu kalian itu nyun sewu, saya mohon maaf. Kadang-kadang sudah kemasukan ajaran agama apapun yang itu kurang dengan rasa tresno asih, kasih sayang yang akan melahirkan generasi-generasi yang berkasih sayang juga. Saya prihatin sekali ada tetangga saya. Ojo dulinan ambek iku wong Kristen lho. Lho iki lho rek pelajaran opo iki? Sing peduli kaya aku ya muga-muga ngrembaka, ojo dijarno wae. Jangan dibiarkan kalau ada hal sekecil itu tumbuh. Saya yakin loh di Batu ini sudah banyak garis keras, yakin aku. Karena telinga saya juga udah dengar. Nah ini ayo para penggede, para pengambil kebijakan yang arif dan bijaksana, ojo dimusuhi mereka. Tetapi kita ajak bicara bahwa Indonesia ini, ayo kita tuntun Indonesia ini, para generasi muda ini bisa menjadi lebih bertoleransi yang tinggi. Itu bedanya antara saya waktu masih seumur kalian dan kalian sekarang. Karena kalian sekarang ini karena terbukanya info, maka akan menjadi riskan sekali. Ora enek apa ya Mbak istilahnya, ora enek awer-awere, tidak ada yang menfilter, ya, yang tidak ada yang menfilter. Yang menfilter adalah inimu sendiri, harus ininya ini dicerdaskan gitu. Bergaullah dengan semua agama. Kuwi dulure, kuwi adike, kuwi yune, kuwi kakange, ndak boleh membedakan. Oh, kuwi Cina, kuwi Arab, kuwi Jawa, tidak boleh. Bu Sinta, ngomong-ngomong juga nih Bu, pada titik yang sekarang jenengan pasti dalam menghadapi kehidupan itu memiliki nilai-nilai teguh yang nanti akan berpengaruh terhadap pola berpikir Bu Sinta saat ini dan hingga mencapai tujuan kehidupan Bu Sinta. Nah, boleh dijelaskan nggak sih Bu, nilai Bu Sinta yang dianut sekarang dan yang akan mempengaruhi pola berpikir Bu Sinta itu yang kayak gimana? Saya ini wong sederhana. Saya terjemahkan kalian tak suguhi apa iki? Pohong goreng. Duduk pizza, duduk burger. Iya. Karena kita punyanya pohong. Iya. Kuwi panganane wong njaba tur wong sugih. Saya punyanya pohong, oh anak arek-arek kate teko tak duduk, tak dang, tak goreng. Ini adalah cerminan kehidupan yang harus kita lakukan. Ojo dikira kayak Anda tidak bisa beli pizza, bisa kan? Bisa. Tapi jangan itu menjadi kebanggaan. Aku makan pizza itu menjadi kebanggaan. Saya tetap membakar dupa. Sebagai muslim, nek ono wong muslim terus ngelok ning ngobong dupa iki mang musyrik, aku mau tanya, yang ngomong itu sudah pernah ke Mekah apa belum? Sudah pernah ke Madinah apa belum? Karena di depan masjid itu wong dodol menyan iku sak gunung ini lho Mbak. Apa gunanya menyan? Kan ya untuk harum-harum. Iya. Apa menyan dipangan? Apa menyan dimasak? Kan dibakar. Apa fungsinya? Untuk harum-harum dan itu disunahkan. Wangian. Sama lah, sing musrikno wong ngobong dupa iki ngene le. Aduh. Nah, di situ ya. Jadi menghormati leluhur itu adalah langkah saya. Manembah marang Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama. Yang kedua, saya tetap ngeluhur nih leluhur saya. Leluhurnya Bapak dan leluhur yang kadewatan.
Leluhur yang kadewatan itu adalah orang-orang yang sudah meninggal yang mensejahterakan negara Nusantara ini. Seperti Bung Karno, naik lagi misalnya Prabu Brawijaya, Panembahan Senopati dan sebagainya, Patih Gajah Mada dan sebagainya. Mereka itu adalah leluhur yang kadewatan yang harus kita hormati. Saya setiap malam Jumat ijik nggawe bunga, bakar dupa, teh, kopi, itu jenenge cawis. Makanya kalau ada teman saya yang mengatakan, malam Jumat sunah Rasul, loh kok dhisik sunah Rasul kuwi ojo mbok artikan yang itu. Tetapi harusnya kita lebih banyak manembah marang Gusti, wiritan, nenuwun, nyuwun sepura, nyuwun barokah dateng Gusti, kan gitu. Nah, itu adalah kehidupan saya, sehingga saya sampai saat ini urip kuwi kok penak ya, Mbak. Kesederhanaan saya, nerimo opo anane. Jadi kalau saya punyanya pohong, ya wis tak suguhne pohong. Terus tadi saya cuman masak eseng-eseng sama kerupuk, ya sudah itu yang saya makan dengan semua keluarga saya. Orang istimewa no harus nganak-nganak no, apalagi harus dengan uang yang berhutang dan no itu. Sehingga hidup saya kok happy ngono ya. Kemarin lihat saya karnaval. Ya. Nah, gimana saya happy? Karena saya menyatu dengan rakyat, saya menyatu dengan RT, karena rumah saya perbatasan, ya saya ikut RT sini, ikut RT situ, itu semua saya ayomi, semua saya guyupi, semua saya lindungi. Jadi hidup saya enjoy saja, iya. Dengan sifat sederhana itu ya Bu ya. Baik Bu Sinta, dengan nilai sederhana ini pastikan ada dampak positifnya untuk diri Bu Sinta sendiri dan juga untuk orang lain. Apa Bu yang sudah didapatkan dari nilai sederhana ini Bu? Wakeh. Dengan saya hidup sederhana, anak didik saya, apa ya Mbak? Itu anggap kok anakku kabeh ya. Yang ikut saya itu ndak kena dihitung driji ngene iki. Dan semua saya bisa buatin rumah. Semua saya bisa tak mantokne gitu. Dan saya ndak pernah hitung. Saya juga bisa sedekah ke yatim piatu lah, ke ini. Ya artinya urip iku kudu murup. Urip kuwi kudu murup. Dadi murupe apa? Ya harus berbuat sesuatu. Jangan untuk dirinya sendiri. Kalau penghasilan saya ndak banyak, Mbak. Ndak banyak penghasilan saya. Ojo didelok jengrenge omahku ngene, tetapi ini adalah kerja keras saya yang bertahun-tahun dengan darah dan air mata ini. Nah, sekarang penghasilan saya sedikit, ya sedikit itu saya bagi-bagi. Iki nggo amal, iki nggo blonjo, iki dinggo apa anak-anak, gajinya anak-anak. Ini semuanya saya bagi-bagi dan itu bisa jalan semuanya. Jadi tipsnya di sederhana. Untuk sukses itu sederhana itu ya Bu ya. Karena dari sederhana itu kita bisa berbagi dengan orang lain. Nerima apa anane? Menerima. Yo. Karena sukses itu kan belum tentu orang itu akan berpikir capaian tujuan sukses itu kan beda-beda kan Bu ya. Jadi kan terus nek sukses iku kudu duwe motor Mercy. Ya. Nah, sukses iku iso duwe kapal terbang. Jangan. Iya. Kuwi materi doang. Itu hanya materi ya Bu. Sukses kan di mata Tuhan ya Bu ya. Batinmu takonono. Batinmu ini nek bengi. Kita sebagai wong Jawa ojo kulino turu sore. Ojo turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nggawa bokor kencanane isine donga tetulak. Ojo turu sore-sore nek bengi iki ngrahita. Diam takonono batinmu. Aku ki sing tak goleki urip apa ya? Apa Mercy? Ya. Kalau orang yang masih berpikiran kepingin motor Mercy, kepingin kapal terbang, kepingin ngelencer nang luar negeri, itu masih sembahyang duniawi. Belum, itu masih sembah rogo, belum apa ya? Belum sembahyang yang betul-betul menyatukan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kowe duwe ngene iki nikmatono, syukurono, matur nuwun Gusti, matur nuwun. Siji aku diparingi sehat, loro diparingi jangkep, telu aku diparingi iso ngene iso ngono. Ya kan? Iya. Paringi ayu, paringi sembarang. Aduh itu udah matur nuwun. Matur nuwun banget. Itu udah baik Bu. Setelah kita cerita panjang nih Bu terkait kesederhanaan. Nah, dalam setiap orang berpikir terkait kesederhanaan ini kan berbeda-beda ya Bu ya. Artinya akan berbeda-beda dan juga pola berpikirnya juga akan berbeda-beda. Nah, bagaimana sih Bu caranya agar setiap individu ini bisa menghargai setiap pola pikir orang lain? Gusti Allah itu menciptakan kita itu sudah berbeda. Mulai rambut sampai kaki sampai sak jerone otak dan sebagainya itu berbeda. Kalau kita hidup, berilah contoh kepada temanmu yang berbeda. Mohon maaf, bedanya itu agak rodok sidik negatif. Royal lah, seneng ngelek-ngelekno konco lah. Ojo mbok lawan, ojo mbok musuhi, tapi beri contoh. Friend, ojo dilokno ta, ojo katik ngelokno ta, sehingga apa ya, pergaulan kalian ini bisa enak. Beda pendapat satu sama lain, it's okay. Wayang iku lho rek ana Pandhawa mbek Kurawa. Kalau tidak ada Kurawa, Pandhawa tok ra ana dongeng. Iya. Ya. Terus jadi apapun pasti punya teman, pasti punya lawan, ya kan? Ini sudah biasa kehidupan manusia, kehidupane wong urip ya ngono kuwi. Aja mbok lawan. Ning nek kena dicedheki, diwehi jalan sing apik, gak kena ya cerio. Tetapi tetap berusaha lho. Iya. Tetap berusaha, ojo jelek-jelekin, ojo dilok-lokno, tapi kasih contoh yang baik. Itu tentang Doakan ya, Bu, ya, didoakan. Oh iya. Didoakan. Orang yang memusuhi kamu jangan kamu doain jelek. Karena jeleknya akan ke kamu. Tapi kalau orang yang memusuhi kamu itu kamu doakan baik, baiknya akan ke kamu. Siap Bu Sinta. Mungkin pembahasan kita akan kaitkan juga sama perkembangan Kota Batu Bu. Insya Allah Bu, pada tahun depan di Kota Batu ini kan akan hadir cable car. Nah, sesuai dengan visi misi dari cable car ini kan Bu, membawa Kota Batu berkelas dunia. Tidak hanya dari segi wisatanya Bu, tapi juga pola berpikir masyarakat Kota Batu ini akan kita bawa berkelas dunia. Termasuk juga dari kualitas SDM-nya kita ini Bu, kita akan bawa berkelas dunia, bisa bersaing dengan dunia luar. Nah, gimana Bu tanggapan Bu Sinta terkait hal ini? Sadurunge ngomong kabel car ya. Aku tak ngomong dhisik titik tentang Pak Edi Rumpoko. Hormat saya dengan Pak Edi Rumpoko. Siap. Ya. Karena beliau Batu ini bisa menjadi begini. Bukan karena siapa-siapa lo. Karena Pak Edi Rumpoko Batu ini bisa begini. Ini saya katakan wis ora peduli neng dindi, karena memang saya harus mengatakan fakta yang ada. Kabel car ini kalau nggak salah idenya beliau ya. Betul sekali. ATF. Lewat ATF ya. ATF, foundernya memang Bapak Edi Rumpoko. Jadi setiap masyarakat Kota Batu yang memiliki aspirasi bisa datang ke ATF. Saya angkat topi hormat setinggi-tingginya selain ke Pak Edi Rumpoko pribadi, tetapi juga beliau masih memikirkan bagaimana Kota Batu. Tentang kabel car, saya hormat setinggi-tingginya dan mendukung orang mek 100%, 1000%. Karena ide ini bagus. Nek gak salah masih baru pertama ini ya di Indonesia ya. Iya, baru pertama kali di Indonesia melewati pegunungan Bu. Nah, kenapa saya dukung? Karena di dalam kabel car itu tanpa APBD. Walaupun sebenarnya pemerintah itu karena ada undang-undang tentang otonomi daerah bisa dia bekerja sama dengan siapapun, bahkan pihak luar pun bisa. Tetapi ini kan dikhususkan agar masyarakat ikut memiliki. Khusus masyarakat Kota Batu bisa memiliki. Ikut memiliki. Saya aja juga sudah mulai nyelengi Mbak. Iki engko gawe kabel car. Saya udah nyelengi.
entah itu tiap hari 5.000, entah berapa, nanti kalau udah sekian ya akan saya masukkan dalam bentuk saham. Mbok sak oleh, sak mampu saya tidak akan memaksakan diri. Nah, ini yang perlu saya acungi jempol, bahwa masyarakat Batu dilibatkan, ikut bersama-sama memiliki program itu, kegiatan itu, aset itu. Lah, yang tidak dimiliki oleh pemerintah lain, baik kota, kabupaten maupun provinsi lain, ini yang harus kita perjuangkan betul-betul. Saya juga udah mulai kok Mbak, jalan kemana-mana gitu, selalu saya ngomong bahwa Mbak tuh mau ada kabel kar loh, ayo kita nanam saham lah semampunya. Baik, karena memang kabel kar ini untuk Kota Batu. Ya. Nah, kalau untuk persiapannya nih Bu, untuk menyambut kabel kar, apa sih yang perlu disiapkan untuk masyarakat Kota Batu terkait cara berpikir Bu? Harus andarbeni, ikut memiliki. Ini ya rodok-rodok gampang-gampang susah sih ya. Ikut memiliki, ya pertanyaannya kembali lagi ke situ. Sekarang kan udah terlalu banyak ada investasi ini, investasi itu yang ndak karuan seluntrungnya kan. Kadung kok aku asok sakmene kok gak balik koyo iko lo gitu loh Mbak. Sehingga mungkin lewat kepala desa, lewat BUMDes, ini yang harus selalu digalakkan. Makanya saya kalau ada kepala desa melempem itu aku gemes karena apa? Itu kepala desa atau lurah itu adalah ujung tombaknya dia berinteraksi dengan masyarakat. Lah orang seperti saya, apa kapasitasku Mbak? Saya cuma orang desa yang ndak mengerti apa Mbak kui apa kuliah komunikasi, ngomongku yo belepotan begini, ya mohon maaf. Saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau ada tutur kata saya yang tidak benar ya mohon maaf ya Mbak. Gitu. Jadi andarbeni itu harus dibangkitkan. Ikut memiliki loh, iki lo wekmu, gitu. Iki lo wekmu. Ayo disengguyung bareng. Untuk itu peran kepala desa harus main betul-betul. Memang Bu, bila mempunyai rasa memiliki ini, jadi kan kita bisa bersama-sama mewujudkan Kota Batu berkelas dunia. Betul. Baik, Bu. Terakhir mungkin ini Bu Sinta. Ya, terakhir ayo. Dari perjalanan Bu Sinta nih, perjalanan kehidupan Bu Sinta sampai di titik ini. Nah, apa sih Bu pesan-pesannya untuk generasi muda Kota Batu khususnya Bu? Oke. Bila agar pola berpikirnya masyarakat Kota Batu ini tidak melewati batas norma yang telah kita anut, dan masyarakat Kota Batu ini bisa mencapai tujuan hidupnya, gitu. Apa Bu pesan-pesannya? Bisa juga secara luas deh Bu, biar bisa dinikmati oleh seluruh penikmat. Pokoknya wong yang ngene lho Mbak. Siji, nyambut gawe. Untuk semua warga. Ojo males, ojo ngene ta ya. Terus nek ono asile sak pira-pira pandumane saka Gusti Allah, diterima kanthi-dangan ing penggalih. Matur nuwun Gusti, aku dina iki mang oleh rezeki sakmene. Matur nuwun. Muji syukur Gusti, matur nuwun. Nah, itu harus kita pandai-pandai untuk mengelola. Ojo terus waduh, kancaku kae kok nggae benggel moto berlian yo. Aku kok gak duwe, Jangan, sudahlah nikmati apa yang ada. Kerja itu satu ya, memanage keuangan, ya. Hidup sederhana, gak usah lah mewah-mewah. Kalau kepengen jalan-jalan ya cukuplah di Nusantara aja. Nggak perlulah kalian kepengen nang Singapura, usah. Singapura ki lho sik apik kene. Ke Kota Batu aja Bu. Karena kan Nang Batu ae. Kemarin saya sempat mualu saya. Jalan-jalan ke Dieng. Dek Dieng iku ben petuk uang ditakoni dari mana Bu? Dari Batu. Loh Bu, bukannya Batu lebih indah dari sini? Aku jan koyo aduh iya. Keindahan Kota Batu udah diakuin Bu. Memang. Indonesia. Memang. Terus gimana kalau nuruti cah nom-nom Bu, ten Jawa Tengah ya oke lah. Tapi Batu itu mulai teko pucuk Panderman sampai Jengkoang sampai itu sudah saya nikmati semua. Anak-anak juga sudah
sudah saya ajak untuk menikmati Kota Batu. Selain kerja memene duit, matur nuwun marang Gusti, eling marang leluhur ya. Mbahmu sekarang rek mbah kongmu Mbak Uti, kalau masih punya bapak ibu ya sungguh hormatilah bapak ibu. Biasa toh nek ibu ki njuwijris ngene iki, tapi jangan kalian sakit hati ya selama masih punya ibu. Itu ya, masih punya bapak, hormati mereka. Biasanya ngene lho ibu iya. Wis oh nggih Bu, nggih. Wis rasa kok tandangi nek gak cocok mbek atimu. Tapi yang penting kamu nggih. Jangan sakiti mereka. Untuk kebaikan kita juga Bu. Jadi kan memang untuk generasi muda ini yang pertama memang nggak boleh males ya Bu ya. Bekerja harus sederhana juga Bu. Harus sederhana, bekerja sederhana untuk mencapai kesuksesannya gitu ya Bu ya. Bersyukur juga bersyukur apa sing ngono. Aja ngongso woro kepengin kapal terbang, pengen Mercy, pengen anu, ndak usah. Kuwi engko mundak loro ati. Siap. Nek aku dilungkas kan sek. Kalian ini loh. Kalau ada yang ndak bener, ojo dijarno. Ya, ojo dijarno kalau ada yang ndak bener. Tolong dibantu, tolong dibenakne. Udahlah urip iki wis sing sederhana. Jare mbahku mbiyen nek kowe uripe sak madya wae. Ora usah ngongso woro. Sing ono diterima apa anane. Tulunga nang wong. Nek iso nulung materi. Gak iso nulung materi ya tenaga. Gak iso nulung tenaga pikiran. Gak iso nulung pikiran ya donga. Udahlah hidup ini sing enak ae, sing enak. Baik, terima kasih Bu Sinta. Oke. Pada podcast kali ini kami udah diperkenankan untuk datang ke rumah Bu Sinta, disambut dengan baik, Sugui juga pohong. dengan pogong goreng Bu. Iya. Ini saya juga suka Bu sama pogong goreng. Oh iya, ayo dimakan, Nggih, didahar Mas. Ayo Mbak dimakan. Nggih, baik Bu. Mungkin cukup sekian pembicaraan kita pada sore hari ini Bu. Ya. Siang menjelang sore ya Bu. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast ATF selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.